Apa sih yang dikatakan undang-undang tentang upah? Menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak buruh atau pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan. Namun, dalam menetapkan besarnya upah, pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat, seperti yang terdapat dalam pasal 88E ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Kluster Ketenagakerjaan. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah pusat juga menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja atau buruh atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Apa saja kebijakan pengupahan yang ditetapkan pemerintah? Berdasarkan pasal 88 ayat 3 UU Cipta Kerja nomor 11 2020, kebijakan pengupahan meliputi yang pertama, upah minimum. Komponen upah minimum yakni gaji pokok sebesar 75% dan tunjangan tetap sebesar 25%. Contohnya saja, upah minimum di Jakarta sebesar Rp2.200.000. Apabila kamu bekerja di DKI Jakarta, perusahaan dilarang membayar dengan upah yang lebih rendah dari Rp2.200.000. Kemudian yang kedua, struktur dan skala upah. Struktur upah sendiri merupakan susunan tingkat upah dari yang terendah hingga tertinggi. Struktur upah disusun dalam bentuk golongan jabatan. Contohnya saja, dalam struktur upah sektor usaha konstruksi, tingkat pembantu tukang merupakan yang terendah, sementara arsitek yang tertinggi. Skala upah yakni kisaran nilai nominal upah dari terkecil hingga yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Contohnya, upah pembantu tukang terkecil sebesar Rp1.500.000 hingga Rp2.250.000. Sedangkan upah arsitek sebesar Rp6 juta hingga Rp8 juta. Yang ketiga ada upah kerja lembur. Waktu kerja lembur paling banyak hanya 3 jam per hari dan 14 jam dalam seminggu di luar hari libur resmi. Yang keempat, upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu. Misalnya saja, karyawan sakit atau sakit haid hari pertama dan kedua untuk karyawati juga termasuk loh. Yang kelima, bentuk dan cara pembayaran upah. Upah pekerja harus dibayarkan baik secara langsung atau melalui bank pada setiap periode dan per tanggal upah. Selanjutnya, hal-hal yang diperhitungkan dengan upah, yakni denda, ganti rugi, pemotongan upah, uang muka upah, sewa rumah atau barang perusahaan, utang atau cicilan pekerja, dan kelebihan pembayaran upah. Kemudian yang terakhir, upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Kapankah hak pekerja atau buruh atas upah timbul? Hak pekerja atau buruh atas upah
timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja, dan setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Pada pasal 88A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja atau buruh sesuai dengan kesepakatan pada pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Peraturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan apabila lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undang pada pasal 88 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Apa yang dimaksud dengan pemberian upah? Pemberian upah merupakan suatu imbalan atau balas jasa dari perusahaan kepada tenaga kerjanya atas prestasi dan jasa yang disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah kerja yang diberikan biasanya tergantung pada beberapa macam. Yang pertama, biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya. Untuk yang kedua, ada peraturan perundang-undangan yang mengikat tentang UMP. Dan yang ketiga, kemampuan dan produktivitas perusahaan. Dan yang keempat, ada jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Dan yang terakhir, ada perbedaan jenis pekerjaan. Lalu kebijakan komponen gaji atau upah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Yang jelas, gaji tidak boleh lebih rendah dari upah minimum provinsi atau UMP yang ditetapkan oleh pemerintah. Apa saja yang termasuk dalam komponen upah? Yang termasuk dalam komponen upah berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE 07/1990 Tahun 1990 tentang pengelompokan upah dan pendapatan non-upah, yaitu ada upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Untuk upah pokok itu sendiri adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Kemudian tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya, serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan kematian, tunjangan daerah, dan lain-lain. Tunjangan makan dan tunjangan transport dapat dimasukkan dalam komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu harian atau bulanan. Sedangkan untuk tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya, serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport yang didasarkan pada kehadiran. Tunjangan makan dapat dimasukkan ke dalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran atau pemberian tunjangan bisa dalam bentuk uang atau fasilitas makan.